Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk anak-anak, saya rasa saya nggak perlu menanyakan kabar kalian. Kalau kalian hadir di sini berarti kalian tentunya sehat semua, ya kan? Oke, sebelum masuk ke pembelajaran saya mau absen dulu. Hadir semua? Yang tahfiz nggak hadir, Pak? Yang tahfidz juga hadir itu loh di belakang, ya kan? Walaupun biasanya mungkin absen, tapi hari ini ternyata hadir, ya kan? Oke, saya absen satu persatu. Anissa Zahra hadiroh. Aisyah Khairun Nisa, Aurel Cecilia Aukafi, Bilkis izin, masih tahfidz, ya. Nida Khairun, Nur Adila, Ririn Dwiyah, Risa Umami, nggak ada. Ya. Saftiani, Viola Octavia, Viola Syadila, Zahrotus Sita Isnaini. Ya, satu izin. Pelajaran apa hari ini? Pelajaran apa? Nah, coding dan artificial. Nah, gitu cara pengucapannya ya. Susah. Ya nanti lama-lama terbiasa karena belum terbiasa. Oke. Ini saya hapus dulu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Ini judulnya. Oke, ini. Berpikir komputasional dan literasi digital. Dalam konteks pondok. Nah, karena kita anak pondok ya kan. Jadi konteksnya konteks pesantren. Jadi berpikir komputasional ini jangan kalian hubungkan hanya soal komputer, HP dan lain-lain elektronik, bukan. Ya. Berpikir komputasional itu juga bisa diterapkan lewat dunia nyata, ya. Lewat dunianya nyata. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran kalian harus tahu berpikir komputasional itu apa. Ada yang tahu? Ya berpikir itu loh. Masa nggak tahu berpikir? Nah, cuman caranya berpikir komputasional. Artinya berpikir secara sistematis. Ya, kalian bisa tulis nggak apa-apa. Berpikir secara sistematis, secara terstruktur. Itu namanya apa? Berpikir komputasional. Nah, Pak Ulin nggak akan membuat pengertian ataupun penjelasan yang panjang-panjang, tapi yang simple-simple. Yang penting kalian masuk. Ya, jadi berpikir komputasional itu apa? Berpikir yang secara struktur, secara sistematis. Itu namanya berpikir komputasional. Karena lingkungan kalian kotor. Berjalan nggak itu piketnya? Berjalan. Loh, kok masih ada kodok? Enggak tahu. Kecil-kecil. Ya intinya itu lingkungannya dibersihkan terus ya, secara teratur setiap waktu. Jadi bukan hanya sehari sekali, tapi setiap waktu harus dibersihkan. Jadi harus jalan piketnya biar untuk mengantisipasi kodok-kodok ini nggak bakalan datang lagi. Nah. Oke, lanjut lagi, masuk ke materi sekarang. Nah, kalian punya kan angan-angan biar hidup di pondok ini lebih enak itu bagaimana? Wudunya biar nggak ngantri itu bagaimana? Kemudian makannya juga biar nggak ngantri itu bagaimana? Nah, masalah-masalah seperti itu bisa kalian cari solusinya dengan cara berpikir secara komputasional, dengan cara berpikir secara sistematis. Oke. Ya. Nah, nanti kalian akan belajar tentang itu. Bukan hanya belajar, tapi kalian langsung praktek. Mulai dari identifikasi masalahnya yang milihkan. Pilih sendiri. Boleh, bagi 4-4 mulai dari sekarang. Saya kasih waktu 2 menit untuk membentuk kelompok masing-masing. Setiap kelompok ada 4 anak. Mungkin ada yang 3, nggak apa-apa. Cepat. Boleh. Kursi dan bangku kalian bisa kalian posisikan sesuai dengan kelompoknya. Yuk, udah semua pembentukan kelompoknya?
Oke, jadi untuk hari ini saya akan membagi kegiatan pembelajaran hari ini menjadi 4 aktivitas untuk kalian. Dan tentunya ini kerjaannya dikerjakan bersama-sama ataupun secara kolaboratif, secara kelompok. Ada aktivitas 1 nanti, peta masalah, yaitu kalian mencari sebanyak mungkin masalah yang ada di pondok ini. Bukan mencari masalah, tapi mencari yang menurutmu itu menjadi masalah pondok ini. Tulis, nggak apa-apa, tulis apapun itu yang menurutmu adalah semua. Udah semua, dapat masalahnya, dapat peta masalahnya, udah dapat. Berarti kalian udah tahu cara mengidentifikasi masalah itu gimana? Tahu ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke aktivitas kedua, yaitu dekomposisi. Oke, aktivitas kedua, dekomposisi dan jaring-jaring ide fisik. Kalian kan udah bisa mengidentifikasi masalah. Nah, sekarang masuk ke aktivitas kedua, yaitu dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Pemecahan masalah. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil ataupun masalah kecil. Itu namanya dekomposisi. Ya. Sekarang tugas kalian tentu per kelompok dekomposisikan ataupun bedah masalah yang ingin kalian pecahkan satu aja dari peta masalah yang sudah kalian buat. Kalian kan udah nulis tuh beberapa masalah tadi. Nah, sekarang pilih salah satu, kalian dekomposisikan, kalian bedah. Paham? Paham semuanya? Oke, tulis sekarang. Minimal 5. Pilih satu. Yang mana yang dipilih? Ya, nah baru dekomposisikan. Apa yang mana yang di itu? Ini Pak, wudhu rame. Wudhu rame. Pondoknya foto. Loh kok banyak? Satu aja yang didekomposisikan. Pilih salah satu aja. Bapak ngomong 5 tadi. Enggak, dekomposisinya yang 5. Masalah kecilnya. Ya. 5 dekomposisinya. Jadi kalau kamu milih satu, ya kan, satu masalah itu, nah lalu didekomposisikan, dipecah. Jadi masalah-masalah kecil yang ada 5. Dipecah jadi 5. Apa yang mau dipecah? AC. Oh, masalahnya AC, mau didekomposisikan. Ya. Ya udah bikin 5 loh ya dekomposisinya. Pak, ini masalahnya atau solusi? Bukan solusi, tapi masalahnya. Gini loh masalahnya. Misal ya, kamu ngambil apa ini? Ini Pak, ini. Oh, dekomposisi, kamu ngambil yang mana? Depot atau tempat ngisi air minum licin. Nah, ini kamu bedah lagi masalah kecil-kecilnya apa? Depot ataupun tempat ngisi air minum licin. Oh, mungkin karena lantainya jarang dibersihkan. Kedua, mungkin karena apa lagi yang menurutmu itu masalah kecil yang membuat ini jadi masalah. Paham kan? Ya kalau misal saya ambil contoh ini ya, bentar ya. Jemuran penuh ya. Ya, yang sudah nunggu yang lain dulu bentar. Jemuran penuh ini ya, ini kan masalah. Misal saya dekomposisikan. Nah, mungkin karena yang pertama, pada saat yang sama, di hari yang sama, banyak santri yang mencuci. Artinya yang jemur pun banyak. Yang kedua, mungkin tempat jemurannya terlalu kecil. Yang ketiga, mungkin karena santrinya terlalu banyak. Yang keempat, lewat pendekatan algoritma. Pendekatan algoritma itu yang begini.
ada urutan langkah-langkahnya. Jadi bukan hanya sekedar solusi. Jadi ada langkah-langkah yang harus kalian tuliskan. Misal antrean wudhu. Oh, ono sing padha ora? Enggak. Misal, masalah pribadi, duit habis di akhir bulan. Solusinya mungkin langkah pertama. Ya kan maksudnya langkah pertama setelah mendapatkan kiriman uang, kemudian langkah kedua sisihkan uang untuk yang ditabung. Terus langkah ketiga, jajankan ataupun gunakan uang sesuai kebutuhan. Ya. Terus selanjutnya langkah keempat, langkah kelima dan seterusnya, itu namanya solusi yang berbasis algoritma. Paham? Jadi harus nyari 5, Pak. 3 aja nggak apa-apa untuk solusinya karena udah jam segini. Keburu Pak Latif masuk. Ya nggak banyak toh kan langkah-langkah. Kan bisa kalian sederhanakan langkahnya biar nggak banyak. 3 itu kan. Nah, sederhanakan aja langkah pertama gini, langkah kedua gini, langkah ketiga gitu. Yang penting kalian memahami, mencari solusi dengan pendekatan algoritma. Yo. Dah, kerjakan sekarang 10 menit. Lebih cepat lebih baik. Cepat selesai. Minimal 3 langkah gitu nggak apa-apa. Ataupun secukupnya. Kalau memang 3. Udah semua? Udah. Ada yang belum? Kamu udah, Dok? Udah dong dari tadi, Pak Warun. Sip. Udah ini. Kelompok ini udah. Kelompok belakang udah. Sudah semua, oke. Oke, udah semua ya. Udah semua. Aktivitas 1, 2 dan 3-nya udah selesai semua? Gimana? Kalian mencari masalah itu sulit apa enggak? Sekarang udah tahu ya mengidentifikasi masalah. Jadi bisa kalian terapin ke kehidupan kalian sehari-hari secara personal tentunya. Ya, masalah kalian apa saat ini. Kemudian dekomposisi, memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Mudah apa sulit? Nah, mudah kan ternyata? Nah kayak gitu besok kalau kalian punya masalah, kalian dekomposisikan dulu, baru kemudian cari solusinya. Mencari solusi yang berbasis algoritma mudah apa sulit? Mudah ya. Oke, ya. Dah. Dan sadar atau enggak, yang kalian lakukan hari ini adalah berpikir komputasional ya. Yang kalian lakukan ini tadi, 3 aktivitas itu tadi adalah berpikir komputasional. Nah, kalian udah bisa mencari masalah yang ada di pondok ini, memecah masalahnya, kemudian mencari solusinya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang data. Ya, data. Data itu informasi. Bagaimana kita mendapatkan informasi, kemudian mengolah informasi tersebut biar bisa membantu memecahkan masalah untuk mencari solusi yang jauh lebih tepat. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang data. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kursi mejanya dikembalikan ke semula ya. Oke.